Presiden Iran mengajukan 3 syarat untuk Amerika Serikat dan juga Israel kalau mau damai nih. Itu usulan yang normal saja. Berdasarkan yang sudah-sudah, Amerika itu kerap mengingkari janjinya, paling nggak Trump. Sehingga ketika Pak Presiden Prabowo mengatakan akan menjadi mediator, itu bukan sesuatu yang mudah. Artinya perang diprediksi akan panjang. Militer Amerika justru mengatakan kurang lebih selesai mungkin sekitar September 2026. Status siaga 1 yang diberikan oleh Panglima TNI atau dikeluarkan oleh Panglima TNI ini memang merespon konflik global. Justru saya tertariknya kenapa Telegram bocor? Apakah ini karena kecerobohan internal? Publik itu berhak tahu. Sebenarnya Indonesia punya nggak sih kapasitas untuk bisa menjadi seorang mediator? Kemarin kita lihat pada saat zaman Presiden Joko Widodo berupaya untuk menjadi juru damai antara Rusia dan juga Ukraina. Sangat bisa, sangat bisa. Halo, kembali lagi di On Point with Adisila Rasati. Rasa-rasanya di pekan terakhir ini isu ataupun berita soal Timur Tengah yang masih membara antara perang Amerika Serikat, Israel versus Iran masih menjadi sorotan publik. Dan hari ini, Saudara On Point with Adisila Rasati juga masih akan membahasnya. Apa sebenarnya win-win solution yang bisa dilakukan dalam waktu dekat, termasuk juga dampaknya bagi dunia dan juga khususnya Indonesia. Nah, sudah bergabung bersama saya di On Point with Adisila Rasati, tepatnya di studio digital Kompas TV. Saya sudah kedatangan tamu, ada Mbak Dani, kalau saya bilangnya Mbak Dani, ini ada Mbak Jaleswari Pramowardhani yang merupakan pakar hak asasi manusia dan juga militer. Apa kabar Mbak Dani? Baik, terima kasih untuk diundang. Iya, terima kasih juga sudah hadir di On Point with Adisila Rasati. Ini rasa-rasanya kok ya kita lelah banget ya, udah lebih dari 10 hari loh. Perang ini masih belum ada eskalasi menurun begitu. Dan yang terbaru adalah Presiden Iran mengajukan 3 syarat untuk Amerika Serikat dan juga Israel kalau mau damai nih, ya kan. Syarat yang pertama ini adalah bahwa Amerika Serikat dan juga Israel harus menghormati hak kedaulatan Iran. Kemudian yang kedua, kompensasi kerusakan yang terjadi di Iran imbas dari serangan Amerika Serikat dan juga Israel. Dan yang ketiga adalah agresi serangan militer ini tidak akan terulang kembali. Kalau kita lihat 3 syarat yang diajukan oleh Presiden Iran dan melihat karakter seorang Trump, mungkin nggak nih dipenuhi syaratnya oleh Amerika Serikat dan juga Israel? Ya. Terima kasih untuk poin yang bagus sekali. Saya rasa 3 saran atau 3 usulan yang disampaikan oleh Iran itu usulan yang normal saja gitu ya. Bahwa mereka merasa bahwa mereka lah yang diserang dulu oleh Amerika. Dan kemudian dampaknya juga meluas, kerusakan segala macam, dan mereka menjamin, mereka minta jaminan dari Amerika untuk tidak terulang lagi, karena berdasarkan yang sudah-sudah Amerika itu kerap mengingkari janjinya, paling nggak Trump yang mengingkari janji. Kalau misalkan kita ditanyakan apakah kita percaya sama Trump, saya rasa dengan track record yang ada selama ini ya, nggak usah mundur ke belakang, nggak usah. Tetapi dari apa yang terjadi mulai tanggal 28 Februari itu, kita bisa melihat bahwa bagaimana komunikasi publik Trump itu kadangkala saya mungkin nggak detail dengan tanggalnya, tetapi bisa dibayangkan misalnya satu hari itu dia memberikan pernyataan dengan secara berbeda. Pernah dia menelpon CBS melalui telepon, dan dia mengatakan bahwa ini adalah perang yang akan segera berakhir. Bahkan 4-5 pekan lagi ini adalah. Tetapi di satu sisi ia mengatakan di Kongres Republika di parlemen itu, dia mengatakan bahwa ya ini memang kita menang perang sebagian tapi tidak menang amat segala macam.
Yang dia jaminkan di sini sebetulnya Trump ini tidak sedang bicara memastikan kapan perang itu selesai atau tidak, karena dia selalu mengatakan kalau perang ini kalau saya ingin perang ini selesai ya akan selesai. Itu seakan-akan perang ini tergantung pada keputusannya dia gitu. Tetapi di satu sisi kalau kita melihat statement dari CNN kemarin itu mengatakan bahwa Trump sekarang apakah Trump masih memegang kendali walaupun dia ingin perang itu selesai. Jadi sebetulnya publik sudah mulai ragu gitu. Publik di Amerika sendiri sudah mulai ragu bahwa sebetulnya Trump itu pegang kendali enggak? Karena Pete Hegseth itu kan juga mengatakan bahwa ketika dia mengatakan Amerika sudah menginvasi Iran dengan rudal, dengan balistik segala macam itu, ketika wartawan menanyakan, jadi kapan ini perang ini akan berakhir? Itu kapan? Oh, itu terserah Trump. Jadi personalisasi negara dan Trump itu adalah seakan-akan adalah representasi negara itu sangat kuat sekali. Sehingga ketika menjawab pertanyaan 3 keinginan Iran, saya kok ragu Trump akan bersedia untuk memenuhi itu. Bahkan kalau saya melihat ini adalah pernyataan-pernyataan yang berada di 2 kutub ekstrim gitu, yang tidak mungkin didamaikan. Sehingga ketika Pak Presiden Prabowo mengatakan akan menjadi mediator, itu bukan sesuatu yang mudah. Ini gapnya tuh sangat jauh lagi. Apalagi kemudian kemarin Mujtaba Khomeini itu mengatakan bahwa kita akan tetap menutup Selat Hormuz, dan bicara Selat Hormuz itu dampak ekonomi, sosial, geopolitik itu sangat terasa sekali. Oke, itu artinya ketika tadi Mbak Dani mengatakan kemungkinan kecil sekali ya, Amerika Serikat dan juga Israel ini mau mengabulkan syarat yang kemudian diajukan oleh Iran, dan itu artinya perang diprediksi akan panjang. Ya, saya rasa seperti itu ya. Mungkin kalau tadi bicara soal kapan ya perang berakhir, mungkin ini bukan soal kapan perang berakhir, kapan, apa syarat bahwa perang ini akan berakhir, dan ini bukan ditentukan oleh Iran, tetapi Amerika lah yang dan Israel yang seakan menjadi penentu di sana gitu. Karena kita tahu bahwa kalau misalkan dilihat dari sisi persenjataan, siapapun juga walaupun klaim sepihak Iran bahwa sistem pertahanan Iran rapuh, tetapi pada kenyataannya sampai hari ini belum juga. Jadi perang narasi ini akan terus berlanjut, dan mungkin dalam situasi tertentu dengan perpanjangan waktu segala macam ini kemudian akan berubah bentuknya gitu. Konflik ini akan berubah bentuknya, bukan berakhir, tetapi bagaimana solidaritas yang dibangun oleh Iran maupun bahkan Israel maupun Amerika itu juga akan membuat peta konflik ini menjadi menarik. Oke, jadi Anda melihat peperangan antara ketiga negara ini yang terlibat ini nanti akan menciptakan adanya kondisi baru? Ya, karena kita tahu bahwa sebetulnya kalau kita membaca di media itu sebenarnya Rusia dan Tiongkok itu kan juga sebetulnya sudah bergerak juga, walaupun mungkin tidak terekspos seperti perang Israel, Amerika dan Iran itu sendiri, tapi bantuan Tiongkok, bantuan Rusia ke Iran, saya rasa itu bisa kita lihat dari media-media yang ada di sana, Al Jazeera, CNBC segala macam itu gitu. Nah, ini menarik karena konfigurasi ini akan menjadi tidak sesederhana yang kita lihat di permukaan gitu. Dan kalau misalkan dengan percaya dirinya Trump mengatakan bahwa ini adalah perang yang akan berakhir 4-5 pekan lagi, tetapi lucunya militer Amerika justru mengatakan ini akan kurang lebih selesai mungkin sekitar September 2026. Nah, ini kan ada perbedaan juga gitu loh. Jadi narasi-narasi ini
penting juga untuk kita lihat bahwa retorika Trump itu sebetulnya bukan tertuju kepada perang itu sendiri, tetapi dia sebetulnya lebih memperhatikan tentang pasar keuangan itu sendiri, pasar global itu seperti apa. Kita misalnya ketika Trump bicara soal bahwa perang akan berakhir, kemudian diikuti oleh harga minyak turun, saham naik, tapi itu kan sebentar, kemudian bergejolak lagi. Jadi saya lebih melihat Trump itu mengelola persepsi ketimbang memperlihatkan tentang realitas sebenarnya di lapangan. Jadi itu pernyataan Trump yang mengatakan perang akan berlangsung singkat dalam waktu 4-5 minggu, dalam tanda kutip hanya mengamankan pasar. Ya, saya rasa dia sangat sadar betul itu. Sangat sadar betul itu tentang bagaimana ketika dikatakan bahwa polemik tentang lama atau sebentarnya perang itu kan juga berpengaruh. John Doe langsung turun 900 poin ketika dikatakan perang masih panjang gitu loh. Ketika Trump bilang di satu sisi ini adalah perang yang singkat 4-5 pekan, kemudian dia bilang ini adalah pertahanan Iran rapuh dan lain, tapi ternyata sampai hari ini ternyata masih berlangsung. Oke. Ini juga menarik begitu ya. Apa yang kemudian bisa membuat Trump bisa berpikir ulang untuk kemudian memperpanjang perang ini begitu ya? Tekanan dari internal di Amerika Serikat, warga Amerika Serikat, ataukah kemudian lebih mendengarkan pasar? Atau kemudian tekanan dari dunia yang ini krisis sudah di depan mata? Saya rasa ini ya, yang jelas warga negara Amerika juga menentang perang itu sendiri. Kita tahu jajak pendapat itu ada 60-an%, kalau nggak salah 60-70% itu menolak mentah-mentah soal perang ini. Ini bukan perang mereka selalu mengatakan itu. Saya rasa dari kebijakan Trump yang ekspansif, agresif itu memang soal pasar itu. Kita tahu bahwa kebijakan Trump yang soal tarif segala macam itu kan kita bisa melihat bahwa Trump unjuk gigi mempergunakan negaranya Amerika yang selama ini menjadi negara superpower segala macam, tapi ini lebih untuk kepentingan ekonomi di saat Indonesia dunia juga sedang mendapatkan tekanan ekonomi juga. Oke. Kalau kita melihat tadi Anda menyebutkan ya Mbak Dani, ini akan menciptakan tatanan baru lah ya. Perang ini akan menciptakan tatanan baru. Saya nggak tahu akan ada kubu mana begitu ya, karena ini masih kita tidak bisa memprediksi lebih jauh begitu. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya, apakah ini hanya terbatas perang antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran dan juga sebaliknya, ataukah kemudian ini juga nanti akan mengarah ke konflik regional? Karena Iran kan juga menyerang beberapa negara lain ya, walaupun di sana ada depot BBM, kilang minyak, pangkalan militer Amerika Serikat. Kita lihat Bahrain, Oman dan beberapa negara lainnya. Anda melihat akan ada ke arah sana atau seperti apa? Ya, kalau saya melihat Iran itu dengan cara bertahan seperti ini sebetulnya dia udah menang. Maksudnya dia tidak perlu kalah untuk memenangkan peperangan ini, karena dalam kalkulasi siapapun kita tahu bahwa kalau misalnya perang ini diukur dari sisi persenjataan saja, kecanggihan teknologinya, Iran kalah. Tetapi ternyata di luar dugaan Iran sanggup bertahan, bahkan membalas dengan melancarkan serangan di tempat-tempat strategis kemarin. Kita tahu di beberapa pusat-pusat militer Amerika di beberapa negara itu juga diserang juga. Nah, jadi kalau menurut saya kalau misalkan Iran, kita sekarang gini aja, di Indonesia ketika kita ini kan keberpihakan kita tuh sering kepada yang lemah gitu ya. Kita tahu bahwa
negara adidaya seperti Amerika. Amerika tambah Israel, terus ini apalagi mereka duluan nyerang, terus kemudian Iran itu kan menciptakan simpati-simpati yang ini. Bahkan misalkan Paris, Perancis Perancis. dan negara-negara lain kan menutup ini udaranya untuk penyerangan Israel atau Amerika ke Iran gitu. Itu kan ada beberapa negara yang menolak itu, menolak dijadikan sebagai medium untuk melancarkan serangan Serangan ke udara Iran. ke Iran gitu ya. Jadi mungkin secara perlahan ya, itu Iran pun secara sadar pasti mencoba untuk membangun solidaritas kawasan gitu ya. Bagaimana dia yang menjadi yang yang diserang tetapi mencoba bertahan, dan itu saya rasa untuk negara-negara lainnya juga sudah mulai terbangkitkan dengan salah satu yang kita lihat adalah bagaimana negara-negara itu menolak untuk membiarkan pesawat-pesawat tempur Israel dan Amerika melewati mereka. Nah, kalau berbicara soal sistem pertahanan tadi kan ada Inggris, kemudian juga ada Perancis begitu yang kita tahu juga merupakan sekutu dari Amerika Serikat, tapi kemudian mereka juga justru menolak begitu wilayahnya untuk dijadikan tempat atau pangkalan begitu untuk menyerang Iran. Nah, sistem pertahanan Indonesia gimana nih kalau ngelihat lagi bergejolak nih dunia nih, perang ini? Itu pertanyaan susah ya. Pertanyaan susah tapi mudah. Saya rasa kemarin kita setelah serangan 28 itu kita kan ada siaga 1 ya. Siaga 1 yang telegramnya bocor. Tanggal 1 Maret itu telegram Panglima. Dan kemudian di tengah kegaduhan itu yang kita lihat adalah apakah ini merespons tentang perang itu sendiri. Jadi kesiapsiagaan kita, terus bagaimana kita mencoba untuk dampaknya jangan sampai ke Indonesia. Tetapi sebenarnya yang menarik buat saya itu ada 3 hal. Pertama, kalau memang kesiapsiagaan itu ditujukan untuk merespons bahaya dari dampak perang Timur Tengah, mungkin yang tidak terkatakan atau tidak tersampaikan ke publik itu kita sedang menghadapi bahaya apa. Penjelasan itu belum clear ya. Kemudian yang kedua adalah status siaga itu untuk merespons ancaman yang mana. Terus kemudian yang ketiga itu apa dampak yang paling nyata yang akan dihadapi oleh Indonesia ketika perang ini berlarut gitu ya. Perang atau konflik antara Israel, Amerika dan Iran itu akan panjang gitu. Karena ini pasti akan terdampak ke Indonesia. Kenapa? Salah satu indikasinya adalah penutupan Selat Hormuz itu. Kita tahu Selat Hormuz adalah urat nadi 20% dari pasokan minyak dunia. Dan sekarang semua di negara-negara lain sudah sigap untuk membuat kebijakan darurat untuk mengamankan bagaimana kalau itu berpengaruh kepada negaranya. Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Bangladesh, India dan lain-lain itu sudah menyiapkan kebijakan-kebijakan kedaruratan itu. Pembatasan BBM, harus 7% yang nggak bisa di ini, terus kemudian WFH. Iya benar. Dan kemudian ganjil genap yang soal penghematan energi itu kan juga dilakukan ada di negara Vietnam. Dan Indonesia? Nah itu tadi pertanyaannya adalah kita ini bingung ya soal siaga 1 itu. Kita tuh bingung gini, kecepatan aksi pemerintah itu tidak sama dengan kejelasannya. Jadi ketika itu bocor tanggal 1 Maret itu kan Kapuspen baru menyampaikan penjelasannya tanggal 7 Maret dan Panglima tanggal 10 Maret. Nah ini kan masyarakat sudah bertanya-tanya, gaduh kenapa tiba-tiba ada deploy pasukan begitu banyak di Jakarta dan di daerah-daerah lain. Tapi katakanlah di Jakarta, bagaimana kemudian kita itu pun kita juga belum mendapatkan penjelasan yang clear
artinya penjelasan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan publik itu. Ada apa ini deploy pasukan sebegitu banyak gitu. Kita nggak ngerti bahaya apa yang sedang apakah ada dua, apakah perang itu sendiri nanti akan berdampak langsung sementara kita tidak tahu apa indikasi-indikasi yang menyatakan itu, atau dampak itu lebih kepada soal ekonomi, soal sosial, soal politiknya dan lain-lain. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya sekarang. Jadi status siaga 1 yang diberikan oleh Panglima TNI atau dikeluarkan oleh Panglima TNI ini memang merespon konflik global yang saat ini terjadi, ataukah kemudian ingin meredam pertanyaan publik? Nah, saya kira sampai hari ini pun kita juga sama-sama bertanya-tanya, Mbak, karena gini. Justru saya tertariknya kenapa Telegram bocor? Apakah ini karena kecerobohan internal atau memang sengaja dibocorkan karena untuk publik tuh aware kenapa tiba-tiba banyak sekali TNI bergerak, misalkan seperti itu. Nah, sebetulnya kalau itu pun ada terjadi itu nggak apa-apa. Tetapi penjelasan ini yang sebetulnya yang diperlukan publik. Transparansi dan penjelasan agar publik itu kemudian tidak cemas, tidak gelisah. Ini kan tidak ada penjelasan, malah justru penjelasannya adalah ini rutin dan lain-lain. Kalau rutin kenapa dengan jumlah yang begitu banyak dan tidak ada penjelasan sama sekali. Jadi sebetulnya pertanyaan Mbak Adisti itu sama dengan pertanyaan kita kebanyakan, bahwa sebenarnya ada apa gitu. Apakah benar karena bicara soal dampak, tapi dampak apa yang harus kita hadapi? Karena Mbak, publik itu berhak tahu tentang informasi ini. Karena apa? Ini juga membantu pemerintah bahwa publik itu dengan caranya masing-masing bersiap-siap untuk menghadapi itu gitu. Jadi kalau ini semua publik akhirnya gelisah, gaduh, distrust terjadi, dan itu justru banyak lebih sekali bahaya. disinformasi berita betul. bohong, ada hoax Betul, begitu. Ini makin mengaburkan. Ini jadi PR juga ya untuk pemerintah. Iya. Dan mungkin ini sedikit masukan untuk pemerintah ya, bahwa komunikasi publik untuk hari-hari seperti ini tuh sangat penting sekali. Dan jangan sampai di pemerintah sendiri itu pernyataan-pernyataan itu kadang-kala saling menegasikan gitu. Jadi kita bingung, yang menerima informasi itu kita menjadi bingung. Jadi manajemen krisis itu salah satunya itu ada kejelasan tentang informasi apa yang perlu diketahui oleh publik. Harus ada kejelasan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik begitu ya. Apalagi kalau kita tahu kan Indonesia secara geografis jauh juga dari Timur Tengah. Kemudian tapi secara geopolitik apakah kemudian Indonesia tetap berpotensi terdampak konflik ini? Kalau konflik ini, kalau misalkan saya melihatnya jangka pendek ini, yaitu tadi kelangkaan energi, BBM naik, itu imbas ke pangan, ke transportasi, dan itu yang paling terdampak adalah kelompok-kelompok rentan di masyarakat gitu. Keluarga miskin, kita tahu 20-an juta rakyat Indonesia itu masih kategori miskin, itu bisa turun lagi. Bagaimana kalau dulu belanja 50.000 itu mungkin buat keluarga miskin ini satu hal yang mewah, tapi sekarang mendapatkan 50.000 itu mungkin harus memotong porsi, harus mengecilkan mengecilkan soal gizi segala macam, stunting, kita ada problem dengan itu. Tapi yang paling penting Mbak dari semua itu menurut saya sih, respons awal adalah bagaimana pemerintah memitigasi resikonya itu dengan waktu yang sangat pendek, hitungan minggu atau 1 bulan ini mau melakukan apa. Karena ini jelas nilai tukar kita sudah mendekati 17.000, sedikit lagi 17.000, dan kemudian solar sudah mulai ada di beberapa daerah, sudah mulai menghilang. Terus kemudian antrian BBM juga mulai memanjang, dan rakyat apalagi ini mau mudik. Iya, penggunaan BBM juga betul, pasti BBM pulang mudik segala macam. Jadi kita negara lain
paling tidak ada hal yang dilakukan, misalnya sekarang ada WFH untuk mengurangi menghemat energi. Terus kemudian ada juga yang tadi itu beberapa negara, saya rasa di Asia ini banyak sekali yang sudah melakukan kebijakan-kebijakan daruratnya. Oke, bahkan yang terbaru yang saya baca itu kemarin tuh Malaysia bahkan Ya, sudah tidak ada open house ya, Lebaran ya, untuk kemudian menghemat ya, semuanya. ya, Untuk beberapa negara juga sudah mulai menghemat listrik ya, mereka begitu, untuk ya, perusahaan-perusahaan ya, gedung-gedung negara ya, pemerintahan ya, begitu ya, memanfaatkan cahaya alami ya, begitu ya, ya. kan. Nah, ya ini yang pertanyaan kita, Hmm. bagaimana gitu loh, jangan sampai kemudian ini jadi terlambat Ya, gitu. Dan ya, ini kan yang dikhawatirkan jadi panic buying ya, gitu loh. ya. Dan yang paling penting menurut saya, Mbak, pemerintah atau negara ini harus memiliki sense of crisis yang sama. Nggak bisa hanya rakyatnya saja yang gelisah, merasa bahwa ini tidak baik-baik saja, sementara pemerintah merasa bahwa ini masih oke, masih terkendali. Sementara rakyat itu butuh fakta, butuh data, butuh hal-hal yang menjamin bahwa ini tuh baik-baik saja gitu. Sementara realitanya yang dihadapi rakyat justru sebaliknya gitu. Jadi hal-hal ginilah yang sebetulnya sebenarnya nggak rumit-rumit amat. Soal komunikasi publik itu kan menyampaikan secara terbuka kepada publik bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh publik menghadapi ini. Itu kan itu hal yang paling minimalis yang bisa dilakukan gitu. Sementara pertanyaan besarnya adalah bagaimana pemerintah merespons jika terjadi hal-hal yang sifatnya force major itu seperti apa gitu loh. Walaupun kita sudah mendengar pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang kuatlah yang kemudian bisa mampu menghadapi krisis ini, dan Indonesia adalah, kita beruntung Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya Kita alam. nggak butuh retorika seperti itu, Mbak. Kita nggak butuh retorika seperti itu. Kita cukup ya. Retorika seperti itu cukuplah untuk di depan ketika kita dalam situasi normal. Tapi dalam situasi sekarang, ketika rakyat mulai gelisah kenapa harga pangan naik, kenapa harga pupuk naik, segala macam itu, transportasi juga sulit, itu harus dijawab gitu. Jadi nggak bertanya-tanya terus rakyat tiba-tiba ngerasa ini kok semuanya jadi sulit gitu. Oke, jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kejelasan, Iya, termasuk juga kejelasan. menunggu langkah kebijakan apa yang Iya, dilakukan iya, oleh pemerintah, iya, bukan untuk hanya meredam. iya, iya. Karena itu kita hari ini dalam situasi seperti ini, situasi yang betul-betul dirasakan rakyat, untuk meredam itu susah. Salah satu yang meredam itu adalah soal kejelasan informasi. Soal kejelasan informasi dan bagaimana langkah aksi yang dilakukan pemerintah bukan sekedar berhenti di jargon atau retorika, tapi kerja teknokratiknya tuh jelas, terukur. Oke. Selanjutnya, ini kan kalau kita lihat ya, Presiden juga menegaskan posisi Indonesia ini kan bebas aktif ya, bebas aktif, non-blok begitu. Nah, dalam konteks konflik besar seperti ini begitu ya, perang yang saat ini di Timur Tengah masih membara, bagaimana kemudian secara implementasi prinsip bebas aktif itu? Ya, dulu tahun 48 Bung Hatta ya, itu kan pernah ada game tentang mendayung di dua karang. Itu kan menunjukkan ya, Indonesia itu middle power. Memang nggak canggih-canggih amat, nggak kuat-kuat amat militernya. Tetapi dengan posisinya yang strategis ini, dia harusnya memiliki kepiawaian, strategi yang bagaimana bisa mengoptimalkan kemampuannya dia untuk melakukan diplomasi, melakukan nego-nego penting strategis yang membuat dia tidak ada di blok manapun, tetapi dia secara aktif menyuarakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang waktu itu adalah yang sangat relevan, adalah waktu itu adalah soal dekolonisasi, dekolonialisasi. Terus kemudian bagaimana membangun dan berjuang bersama-sama bangsa yang masih ada dalam penjajahan misalnya. Jadi dalam konteks itulah kenapa dijelaskan Indonesia dari perpindahan presiden ke presiden lainnya itu selalu Palestina itu selalu menjadi sesuatu yang
hutang sejarah ini tidak kadaluarsa gitu. Palestina itu dulu waktu tahun 44 dia yang pertama kali mendukung Indonesia merdeka. Kemudian dengan Mesir, Palestina juga mendukung Indonesia juga. Nah, dalam konteks itu ini bukan soal dukung-mendukung sesama negara muslim, tetapi ada nilai yang dipertaruhkan di sana, bahwa nilai sesama bangsa untuk berjuang melawan penjajahan di atas dunia. Nah, sekarang bagaimana mungkin kita tiba-tiba mengamini 20 poin dari Trump dan yang di sana ada Israel yang kemudian menginvasi Iran. Ini kemudian kalaupun para pengamat, para ahli geopolitik segala macam itu mempertanyakan, itu bukan karena kebencian atau kita tidak suka dan lainnya, tapi ini untuk Indonesia gitu. Justru kita karena sayang Justru sama karena sayang itu. Jadi kita ini ada moral clarity nggak sih? Kejernihan moral untuk memaknai bebas aktifnya kita gitu. Yang bukan pasif tapi kita aktif gitu. Jadi itu yang kita pertanyakan gitu, dan itu penting buat sebuah bangsa gitu. Ini bicara soal martabat juga gitu. Ini bukan dan ini harusnya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk bisa kemudian mengimplementasikan Indonesia bebas aktif. Iya. Dan kayak seperti ini, kayak misalkan serangan ke Iran, terus kemudian korban-korban banyak anak, perempuan segala macam. Ini kan hanya menyesali, bukan mengutuk, bukan. Dan itu kan cerminan, sebetulnya kalau itu dilakukan itu kan cerminan dari politik bebas aktif kita gitu. Tapi kemarin saya sempat membahas ini juga begitu kan. Kenapa kemudian diksinya bukan mengutuk dan segala macam, tapi karena di sini posisi Indonesia ingin menjadi mediator, tidak berpihak kepada manapun. Nah, ini Anda punya pandangan apa soal ini? Saya rasa ketika kita bicara tidak berpihak, sebenarnya kita berpihak. Karena itu clear betul, semua negara juga tahu kalau kita posisinya di mana. Ini kita membicarakan sesuatu yang di mana dunia sedang berubah, bergeser, dan Indonesia itu posisinya di mana gitu. Nah, kekesalan atau kejengkelan atau kritikan terhadap hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini, terutama masuknya Indonesia ke BOP segala macam itu adalah mencerminkan itu, konsistensi kita, kejernihan moral kita, keberpihakan kita pada nilai yang selama ini kita genggam soal kita ikut berjuang untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia. Itu kemudian dipertanyakan gitu. Konsistensi kita selama ini kita konsisten sampai ada peristiwa itu. Kalau menurut saya rasa hampir semua para ahli pengamat itu mengatakan dengan derajat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa kami memahami Presiden melakukan itu karena menyelamatkan soal ancaman tarif Trump segala macam. Tapi pada satu titik itu iya gitu. Tapi pada satu titik kita tidak bisa bersikap seperti itu. Kita harus jelas, harus tegas posisi Indonesia tuh seperti apa. Ini adalah pilihan-pilihan yang sulit mungkin, tetapi untuk hal yang sangat prinsipil yang selama ini kita genggam harusnya tidak dikorbankan. Dan itu sudah jelas ya? Iya, itu sudah jelas. Iya. Nah, kalau berbicara soal kapasitas begitu ya, kapasitas Indonesia, sebenarnya Indonesia punya nggak sih kapasitas untuk bisa menjadi seorang mediator begitu, juru damai begitu, seperti yang kemudian kemarin kita lihat pada saat zaman Presiden Joko Widodo, kemudian Joko Widodo berupaya untuk menjadi juru damai antara Rusia dan juga Ukraina. Sangat bisa. Bung Karno itu menunjukkan kepada kita itu berwibawa di mata negara-negara non-blok. Bagaimana ketika konferensi Asia Afrika Presiden nggak mengundang Israel, tapi justru pemimpin Palestina yang diundang. Bagaimana terus kemudian Pak Jokowi mengutuk ketika dikatakan Yerusalem adalah ibu kota Israel dan lain-lain itu. Jadi keberanian para pemimpin, dan itu dilakukan oleh semua presiden. SBY pun juga melakukan kurang lebih sama. Jadi keberpihakan itu nyata, clear soal itu. Jadi sekarang ini kalau semua itu bersuara, itu karena nggak ngerti
Karena oke lah kita dikatakan bahwa ini bukan sekedar hutang sejarah saja kepada Palestina, tetapi ini persoalan prinsip bagaimana Indonesia itu sudah menentukan posisinya, ia akan berdiri di depan untuk penghapusan penjajahan di atas dunia, dan itu ada di konstitusi. Jadi sebetulnya kalau contoh kita tuh nggak kurang-kurang contoh dari semua presiden. Dan Yang itu ada. sudah diterapkan, ditegaskan dan dikelirkan oleh presiden sebelumnya. Kalau bisa memilih begitu, bukan memilih ya, menurut pandangan Mbak Dani, saat ini prioritasnya Indonesia menjadi juru damai dulu bagi peperangan ini, atau kemudian membereskan dulu di dalam negeri, di internal kita, untuk antisipasi perang, dampak perangnya itu seperti apa? Ekonomi, migas. Menurut Anda mana yang lebih prioritas dulu? Saya rasa itu sebetulnya ya itu bisa dikerjakan berbarengan. Artinya misalkan gini, oke kita keluar dari BOP, tapi kita mungkin mulai menjalin kerjasama dengan negara-negara di seperti non-blok lainnya, dengan Brazil, dengan Afrika Selatan, dengan jadi kelompok-kelompok penekan gitu loh. Tapi menurut Anda apakah tidak terlalu frontal ketika memang Indonesia keluar dari BOP, atau kemudian on hold aja dulu? Karena menurut saya di dalam juga salah, di luar kita ini udah terjebak dengan pilihan politik kita sendiri gitu. Jadi di dalam kita juga pasti diomel-omelin terus karena itu serba tadi salah ya? serba salah. Kalau keluar Amerika pasti marah. Nah, saya rasa kalau kita bicara soal konsistensi, kita bicara soal prinsip negara ini dibangun itu seperti apa, sejarah juga memperlihatkan kepada kita. Ini saya rasa walaupun sulit, kita tahu kita berhadapan dengan siapa. Ini sebaiknya sih keluar dari BOP. Ini saya mungkin bukan yang pertama ngomong gini, banyak sekali yang mengatakan itu. Tetapi memang agar ini smooth, agar ini tidak bergejolak dan lain-lain, ya harus dipikirkan. Mitigasi caranya seperti apa, plan harus terukur juga gitu. Dan saya rasa hari ini ya kita kan bukan hanya di Indonesia, global juga tekanan ekonomi segala macam menghadapi itu. Maksudnya ini bukan genuine yang dihadapi Indonesia, semua juga negara juga menghadapi ini. Betul. Yang membedakan adalah kesiapan. Nah, bagaimana leadership itu ditantang di sini. Jadi kepemimpinan itu akan diuji di sini. Bagaimana kita keluar dari kesulitan-kesulitan ini. Dan itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Pertama, kita hari ini fokusnya adalah keluar dulu dari persoalan yang tadi itu, soal kelangkaan energi ini apa yang dilakukan. Misalnya salah satunya, mungkin kita perlu realokasi anggaran MBG misalkan. Itu kan sekian ratus triliun. Mungkin kita harus punya kerendahan hati untuk mencoba merealokasi, untuk mencoba memikirkan ulang kembali apa skala prioritas negara ini saat ini. Mungkin anggaran infrastruktur sedikit kurangin. Ini jelas gitu. Ini ada ratusan juta rakyat Indonesia yang dipertaruhkan di sini. Dan kalau ini dilakukan oleh presiden, itu luar biasa. Momentum inilah yang harus dilakukan. Ini enggak hitungan ini ya. Ini ini adalah kebijakan jangka pendek. Ini 1 bulan. Jadi 1 bulan ini presiden harus melakukan sesuatu yang memiliki dampak terhadap masyarakat banyak. Kita akan lihat netizen akan bersuara seperti apa terkait dengan dampak perang yang terjadi di Timur Tengah, yang sampai saat ini juga eskalasinya belum ada terlihat menurun. Kita akan lihat apa saja suara-suara dari netizen. Kita akan simak bersama. Aku khawatir negara hanya omon-omon, padahal dampaknya banyak loh akibat perang ini. Tapi sampai sekarang kesannya kita ya baik-baik aja, padahal chaos. Oke, kita akan lihat nextnya.
Sebelum perang di Timur Tengah, kita sudah khawatir karena ekonomi kita makin memburuk, hanya ekonomi para pejabat dan para koruptor yang membaik. Makanya mereka selalu mengklaim ekonomi kita kuat, tapi negara sibuk mencari utangan. Pemerintah berpikir perut rakyat bisa dibohongi dengan kata-kata angka yang dibuat-buat, miris. Ya, Oke, selanjutnya. Oh, sudah? Oke, 2. oke. Sebenarnya masih banyak ya, ada 1.500 gitu ya, tapi kok kayaknya banyak sekali kalau kita ini durasinya. Ya, kayak ini cermin. Ya. Ini adalah representasi dari apa yang dirasakan masyarakat. Masyarakat sudah mulai bisa memilah. Ini hanya retorika, ini hanya omong-omong, ini berjarak dengan kepentingan rakyat, ini berjarak dengan kebutuhan yang rakyat katakan, sementara rakyat susah. Ini ada dikotomi rakyat susah, pejabat ini. Nah, hal-hal ini mungkin itu netizen aja emang, tapi kalau dikumpulkan semua komen-komen yang terkait dengan ini, kemudian dikategorisasikan, Di di klaster, kita bisa tahu ini kecemasan, kegelisahan rakyat itu seperti itu. Dan ini harusnya bukan direspons hanya untuk melihat kegelisahan terus kemudian diredam segala macam. Karena ini nggak bisa meredam perut. Perut yang lapar itu tidak bisa diredam. Dia hanya bisa dengan solusi yang konkret. Jadi harus ada solusi konkret. Ya, solusi konkret jangka pendek. Jangka pendek. Dan kita tunggu 1 Ya. bulan. 1 bulan, Dari apalagi sekarang. mudik ini sebagai alarm. Saya rasa 1 bulan ini kepemimpinan presiden diuji sekali. Jika konflik ini terus berlarut, apa kemudian langkah strategis yang harus diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia? Menurut Anda 3 poin yang harus diprioritaskan. Ya, saya rasa ini ya, yang paling pertama yaitu tadi audit tentang Realokasi anggaran. realokasi anggaran. Di-adjust lagi. Langsung di-adjust lagi tentang untuk kebutuhan itu. Terus kemudian kita juga yang paling harus diperhatikan itu adalah rumah tangga miskin Indonesia, karena dia tidak mungkin bisa jatuh lebih bawah lagi dan itu akan berbahaya. Dan Jaring pengaman ya, itu. bantalan sosial, jaring pengaman itu harus bisa dilakukan. Dan kemudian komunikasi publiknya menurut saya pemerintah harus sering-sering bicara soal hal-hal yang terkait apa yang sedang dilakukan ke publik, tetapi dengan membawa solusi yang konkret, bukan hanya omong-omong. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi kalau itu dilakukan, percayalah kepercayaan masyarakat ini itu mungkin bisa ditumbuhkan. Dan yang paling penting adalah situasi saat ini itu adalah ujian buat para pemimpin kita. Ya, jadi jangan sampai rakyat itu melihat betapa jauhnya perbedaan antara mereka dengan pemimpin-pemimpinnya seperti itu. Dan yang terakhir, terkait dengan dampak ini bisa jadi momentum untuk kemudian Indonesia memperkuat soal diplomasi, termasuk juga soal sistem pertahanan ini untuk jangka panjang. Menurut Anda? Bisa saja. Asal pembicaraan-pembicaraan terkait itu memang dibuka seluas-luasnya untuk publik. Sekarang ini yang kita inginkan dari pemerintah ini bukan saja mendengar, tetapi bagaimana mengimplementasi hasil kesepakatan-kesepakatan itu. Ini kan kita cenderung melihat satu suara monolog top down. Nah, inilah yang harus diubah, bagaimana partisipasi rakyat juga didengar, bagaimana realita di lapangan juga bukan saja dipotret, tetapi bagaimana dicarikan solusinya gitu. Jadi memang harus turun ke bawah, pemimpin harus banyak turun ke bawah untuk memotret situasi sosial yang nggak mudah ini. Dan mencarikan solusinya. Iya, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Nah itu tadi, yang paling penting juga jangka pendek itu realokasi anggaran. Kita realokasi anggaran untuk hal-hal yang sifatnya sangat prioritas. Oke.
Tentu kita berharap akan ada pernyataan juga dari pemerintah dalam waktu dekat untuk bisa kemudian menyiapkan dan mengamankan. Dan satu lagi, jangan terlalu percaya dengan kebijakan retorik Trump. kita Karena day by day yang besok A, besok B, besok lagi C gitu ya. Ya. Oke, ini terima kasih. Ya. Kita berharap Indonesia bisa kuat untuk menghadapi krisis ini nantinya. Terima kasih Mbak Jaleswari Pramodawardhani, pakar hak asasi manusia dan juga militer, sudah bergabung bersama kami di On Point tadi. Terima kasih Mbak Adisti. Sehat selalu ya. Iya. Ya. Nah, nanti kita berharap di episode selanjutnya kita nggak ngomongin lagi perang. Karena udah selesai gitu, karena udah capek saya perang lagi gitu kan. Udahlah damai-damai aja supaya kita tetap bisa berjalan secara normal. Terima kasih sudah menyaksikan On Point with Adisila Rasati. Sampai jumpa di episode selanjutnya.